Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Nugraha dengan NIM 0533257661 dari UPBJJ Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 3 basis data dengan soal melakukan praktikum transaksi, yang B-nya melakukan praktikum basis data terdistribusi. Panduan pengerjakannya, lakukan setiap praktikum yang mengacu pada BMP MISM 4206 basis data. Jadi yang pertama tuh kita diminta untuk melakukan praktikum transaksi ya. Jadi di sini kita akan membuat transaksi yang pertama tuh sesuai dengan panduannya. Di sini adalah tentang commit ya, tentang commit dan menambahkan data ya. Jadi kita akan menambahkan data pasien menggunakan commit dan yang tidak menggunakan commit. Caranya tuh yang pertama kita ke routine, create new routine. Lalu di bagian parameternya kita drop saja. Kita kasih nama transaksi 1. Nah, di sini tuh saya sudah mencoba sebelumnya ya di contoh tugas 2 sebelumnya. Jadi saya sudah membuat tugas 2 sebelumnya dan di tugas 3 ini saya memperbaiki ya, yang di tugas 2 sebelumnya saya perbaiki. Oke. Yang pertama tuh transaksi 1. Lalu lihat parameternya. Di sini tuh untuk parameternya atau perintahnya di sini saya sudah menyiapkan programnya ya, perintahnya. Jadi agar mempercepat waktu, jadi langsung kita copy saja. Untuk yang pertama tuh kita akan menambahkan pasien tanpa menggunakan perintah commit. Jadi di sini kita copy saja langsung. Nah, di sini tuh sudah di paste ya, di sini bagian begin start transaction. Nah, ini insert into pasien. Jadi kita akan memasukkan data pasien baru dengan ID pasien, nama pasien, alamat dan jenis kelamin. Lalu kita masukkan di sini tuh value-nya, nomor antriannya 20. Lalu namanya Septian Nugraha dari Kota Bandung dan jenis kelaminnya laki-laki. Jadi dia lalu dimasukkan ke dalam pasien. Nah, di sini tuh kita tidak menggunakan commit dulu yang pertama. Jadi kita akan tunjukkan apabila perbedaannya antara menggunakan commit dan tidak menggunakan commit. Lalu kita go. Nah, di sini tuh datanya sudah masuk ya, data pasiennya. Jadi kita langsung execute aja untuk melihat hasilnya. Duplicate entry. Oke, terjadi kesalahan ya di sini. Jadi nomor antriannya dia harusnya jadi yang dari 20 karena sudah ada. Oh, di sini terjadi kesalahan karena 20 sudah ada ya. Jadi kita masukkan saja ke nomor 24 misalkan. Itu di tugas 2 routines. Jadi kita edit dulu di sini ke nomor 24. Lalu kita execute. Nah, di sini tuh dia muncul ya. Nah, di sini tuh dia muncul untuk data ke-24, tetapi apabila tidak menggunakan commit itu dia tidak muncul ke dalam data pasien yang di table. Jadi kita buka, jadi apabila kita cek di bagian table pasien, maka data Septian Nugraha tidak masuk karena kan dia tidak menggunakan commit. Sekarang kita akan menggunakan perintah commit ya untuk yang di data pasien ya. Caranya kita edit. Lalu di sini kita tambahkan commit ya. Bagian sini kita tambahkan commit. Kita go. Lalu kita execute. Di sini jadi sudah ditambahkan commit dan apabila dicek di data tabel pasien, maka data Septian Nugraha sudah berhasil dimasukkan. Jadi perbedaannya itu antara menggunakan commit dan tidak menggunakan commit itu, apabila kita menggunakan commit, maka di bagian tabel pasien, data yang sudah ditambahkan itu akan masuk ke dalam data pasien ini yang di tabel. Apabila tidak menggunakan commit, maka dia tidak akan muncul ke dalam tabel pasien. Oke, untuk selanjutnya di transaksi yang kedua kita disuruh menggunakan yang namanya rollback ya. Di sini tuh rollback tuh digunakan untuk seperti men-set data ulang atau mengupdate data ya. Jadi pertama tuh kita akan create new routine. Kita akan buat transaksi 2 di sini. Seperti biasa parameternya kita drop, lalu kita masukkan dulu perintahnya di sini. Sini Hendra dengan nomor 24. Jadi kita akan mengupdate data Septian Nugraha menjadi Hendra ya di sini. Terus kita go dan kita execute. Nah, di sini tuh dikarenakan ada rollback dan data transaksi satunya adalah sudah commit ya, maka
data Hendra tuh tidak dapat diupdate ke dalam ID pasien yang 24 ya, atau Septia Nugraha. Jadi di sini tuh ada perintah rollback yang lain yang bisa dicoba ya di sini. Kita akan coba dulu perintah rollback yang sesuai buku panduan ya di sini. Jadi di sini tuh kita akan menggunakan perintah rollback juga untuk transaksi selanjutnya. Kita coba kita edit dulu di sini. Kalau saya sudah menyiapkan perintahnya. Di sini ada data insertnya untuk ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, dan kita masukkan value-nya itu si Mia ya dari Bogor. Lalu update pasiennya untuk nomor 24-nya tuh kita masukkan Hendra. Jadi kita akan menambah pasien baru dengan nama Mia dari Kota Bogor dan jenis kelaminnya perempuan. Tetapi di bawah perintah yang ini tuh ada rollback ya di insert intonya tuh. Jadi kita akan lihat hasilnya saja ya. Kita go, kita execute. Nah di sini tuh dikarenakan yang tadi yang si Mia-nya ini ada perintah rollback, maka data dari ID 25 atau Mia dia nggak terupdate ya ke dalam tabel pasien. Sementara untuk yang Hendra di sini dia tidak ada rollback ya. Jadi setelah rollback lalu kita update pasien dengan nama pasiennya Hendra dan ID-nya ID pasiennya 24 ya. Lalu di commit, maka dia akan muncul ke dalam tabel pasien ya. Bisa dilihat di sini juga. Nah, di sini dia masuk ke dalam tabel pasien ya. Dan data Septia Nugraha diupdate menjadi Hendra ya. Selanjutnya tuh untuk nomor 3 tuh transaksi ketiga kita bisa menggunakan yang namanya checkpoint ya atau save point. Jadi di sini tuh merupakan titik di mana proses terakhir tersimpan seperti yang telah Anda pelajari. Rollback itu membatalkan ya. Nah, kita tuh bisa rollback ke checkpoint. Jadi kita akan coba saja seperti ini. Kita coba di rutin, lalu create new routine, tulis transaksi 3. Seperti biasa parameternya kita drop. Lalu kita masukkan di sini ya. Nah, jadi kita akan menambahkan data dengan nomor 25 saja ya di sini. Insert into pasiennya namanya Mia dari Bogor, jenis kelaminnya perempuan ya di sini. Dan kita akan menjadikan data Mia ini menjadi save point 1. Lalu kita akan insert data lagi yang baru dengan nomor 26. Di sini tuh kita kasih nama, kalau Budi sudah ada tadi ya, kalau nggak salah kita kasih nama Raffi saja. Di sini tuh Raffi asal Kebumen, lalu perintahnya tuh ada rollback to save point 1 atau kembali ke dalam save point 1-nya. Save point 1 tuh adalah datanya si Mia ini. Lalu selanjutnya kita memasukkan data pasien baru yang bernama Tifa dari Malang. Kita kasih saja di sini nomor 27. Nah, lalu di commit ya. Jadi kita akan lihat hasilnya. Kita langsung execute saja. Nah, di sini tuh untuk data yang dari Raffi tadi dia nggak masuk ya, karena data Raffi itu rollback dan rollbacknya tuh ke checkpoint yang pertama. Checkpoint pertama itu adalah datanya yang Mia ya, yang dari Bogor ini. Lalu untuk yang perintah terakhir itu insert into pasien atau memasukkan data pasien lagi, si Tifa ini dia tidak ada rollback. Jadi untuk data Tifa ini langsung terupdate ya ke dalam tabel. Jadi untuk transaksi itu seperti itu ya. Selanjutnya kita akan membuat data dari ini ya, perintahnya tuh membuat data obat. Oke, jadi selanjutnya kita akan membahas tentang panduannya tuh di sini tentang trigger ya di sini. Jadi di trigger ini kita akan membuat tabel baru yang berisi tentang obat dan transaksi obat ya. Jadi di sini bisa dilihat untuk menggunakan trigger itu kita harus bikin tabel dulu ya. Jadi di sini kita diminta untuk bikin tabel obat, kita buat saja di sini. Tugas fix, kita kasih nama obat. Kebetulan saya sudah mencoba juga sebelumnya. Jadi kita buat saja di sini tabel obatnya tuh menggunakan 5 ya kalau nggak salah number of column-nya tuh. Sesuai buku, sesuai panduan yang diberikan saja di sini. Kita buat create. Lalu kita tinggal cocokkan saja di sini tuh dimintanya untuk ID obat, primary key-nya integral 3. Jadi dimasukkan saja berarti ID obat. Skor obat integralnya kita kasih 3. Lalu selanjutnya ada
kode obat dengan type-nya varchar, dia varcharnya 5. Lalu ada nama obat varchar 30, berarti kita kasih nama ini nama obat dengan data varchar 30. Lalu ada harga dengan integral 10, dan ada stok ya dengan integral 5. Nah, di sini tuh ID obatnya kita ubah null indexnya menjadi primary. Lalu kita go saja di sini dan kita save. Maka dia akan jadi tabel baru ya. Lalu selanjutnya kita diminta juga membuat tabel transaksi obat ya. Jadi kita buat tabel baru dengan jumlah kolomnya 5 sama. Di sini tuh diminta ID transaksi dengan integralnya 5. Lalu ID pasien dengan jumlah integral 3. Lalu ada ID obat dengan integral 3. Lalu ada jumlah dengan integral 10. Dan yang terakhir adalah total harga ya, dengan integralnya 10. Nah, sesuai panduan di sini juga ID transaksinya menjadi primary key ya. Berarti null indexnya kita rubah menjadi primary key. Kita go, lalu kita save. Nah, sesuai panduan tuh di sini kita diminta untuk menambahkan indeksnya dulu ya, beberapa indeksnya. Jadi kita akan menambah indeks ke ID transaksi, ID pasien, dan ID obat. Jadi sama seperti sebelumnya, kita ke structure, lalu ke ID obat, kita beri indeks, lalu ke transaksi obat, kita ke ID transaksi juga, lalu ke ID pasien dan ID obat. Setelah itu kita langsung ke desainnya saja. Di sini tuh belum ditambahkan, jadi kita bisa tambahkan dulu tabelnya dari database. Kita cari di sini. Tadi terdapat kesalahan ya, karena saya lupa ada sedikit terpencet ya di bagian transaksi obat. Tadi saya salah ngasih ini apa indeks ya. Jumlahnya nggak sengaja kehapus, ke drop. Jadi saya buat dari ulang lagi tadi untuk data yang ininya, tabelnya. Nah, sekarang kita langsung balik lagi ke tugas 2, lalu ke desainnya. Di sini kita munculkan dulu. Nah, di sini kita sesuaikan dengan panduannya, tabel panduannya. Di sini tuh transaksi obat di sini, isi obat. Lalu kita lihat jalurnya dari ID pasien ke ID pasien yang ada di transaksi obat. Oke. Kita buat jalurnya. Jangan lupa kita pilih cascade ya di sini. Oh ya, jangan lupa di save ya. Tadi saya sedikit ada kesalahan, harusnya di save dulu tadi. Sorry. Harusnya di save dulu tadi. Oke, sudah di save. Lalu selanjutnya tadi ID obat ke ID obat ya. Oke, jadi untuk grafik atau desain dari relationship-nya sudah selesai ya, seperti ini, sesuai dengan panduan yang diberikan. Selanjutnya kita akan menggunakan trigger ya, dan menambahkan data obat ya di sini. Dengan cara jadi ke bagian obat, lalu kita insert. Di sini kita bisa langsung masukkan aja sesuai data yang diberikan ya di sini. Ada
ID obatnya 1, kode obatnya A001 dengan nama Amikacin, harga 20.000 dan stoknya 10. Harga 20.000 dan stoknya 10 ya di sini. Langsung saja kita go. Maka datanya sudah tertambah ya, data obatnya. Lalu kita insert lagi di sini untuk obat yang kedua dengan ID 2. Kode obatnya A002, nama obatnya amoxicillin dengan harga 15.000 dan stoknya 20 ya. Oke. Dan yang terakhir dengan ID obat 3, kode obatnya A003. Nama obatnya betadine. Lalu harganya 7.000. Dan stoknya 5. Lalu setelah itu kita go aja ya. Nah, jadi di sini sudah muncul untuk data obatnya. Tadi dapat sedikit kesalahan ya, saya insertnya 2 kali. Saya dapat sedikit kesalahan dan di sini sudah jadi untuk data obatnya sudah masuk di sini untuk data yang ID obat 1, kode obatnya A001, Amikacin dan harga 20.000 dan stok 10. Lalu untuk data yang keduanya amoxicillin dan untuk data ketiganya betadine ya. Selanjutnya kita akan menggunakan perintah trigger ya di sini. Kita transaksi obat, kita akan menggunakan trigger. Lalu create new trigger. Kita kasih saja nama trigger 1. Lalu kita isi. Kebetulan di sini saya sudah menyiapkan perintahnya juga ya untuk trigger. Langsung go saja. Oke, jadi untuk triggernya sudah dibuat. Lalu kita langsung saja coba untuk membuat transaksi ya di sini. Transaksinya tuh dengan cara misalkan kita insert di sini. Bentar, kenapa belum tersave ya? Oh, kita coba udah ada di export juga. Terus di go juga. Kita coba langsung insert ya di sini ya. Misalkan kita buat ID transaksinya tuh transaksi pertama ya. Dengan ID pasiennya kita kasih nama Mia, misalkan Mia saja. Untuk obatnya dia membeli amoxicillin dengan jumlah 12 dan total harganya amoxicillin tuh di harga tadi tuh berapa ya? Di harga 15.000 ya. Di sini tuh 15.000. Nah, jadi kalau apabila ketika transaksi ditekan apakah data obatnya berkurang atau enggak, jadi kita bisa lihat di sini ya. Apabila berkurang maka triggernya untuk memesan obat itu untuk transaksi berarti berhasil ya. Langsung gue saja. Di sini, nah, sudah mulai di transaksi, kita langsung cek saja di bagian obat ya. Apakah stoknya berkurang atau tidak. Ya, di sini untuk data amoxicillin stoknya berkurang ya. Dikarenakan tadi sudah dibeli ya oleh salah satu pasien. Jadi untuk penggunaan trigger, panduan penggunaan trigger, lalu panduan pembuatan tabel ya, tabel obat dan penggunaan untuk memasukkan data obat juga tadi, maka sudah selesai ya sesuai dengan buku panduan ya. Maka dengan ini tugas 3 sudah selesai dikerjakan.
Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan pada saat penyampaian dan terdapat banyak error juga tadi saat presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.